Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk kembali belajar matematika kelas 9. Ananda sekalian, masih pada bab 2 yaitu tentang persamaan kuadrat. Kami di sini dari MGMP Matematika, pertama Pak Rahmat, kedua Bu Dewi saya sendiri, ketiga Bu Nur Sawalia, keempat Bu Lina Marlina, kelima Pak Haspan, sekarang kita lanjutkan pelajaran kita ya Nanda sekalian ya. Waktu yang lalu kita sudah belajar mencari akar-akar persamaan kuadrat, yaitu dengan memfaktorkan, dengan melengkapi persamaan kuadrat sempurna dengan rumus ABC. Sekarang ini adalah lanjutannya, jadi kita buat aja C ya, jenis-jenis dan sifat-sifat akar persamaan kuadrat. Perhatikan, jadi kita bagi dua dalam pertemuan pertama ini. Pertama, jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Jadi sudah kita pelajari bahwa bentuk umum persamaan kuadrat itu AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, memiliki akar-akar, berarti X1 dan X2. Waktu yang lalu kita sudah belajar dengan memakai rumus. Jadi rumus ABC. Jadi X1 2 sama dengan negatif B tambah kurang akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Jadi dari situ Nanda sekalian, berarti ini kita diperoleh nilai diskriminan. Diskriminan itu sebenarnya dalam akar pada rumus kuadrat. Pada rumus ABC, yaitu yang B kuadrat kurang 4AC. Jadi itulah diskriminan. Jadi sekarang ini kita adalah menentukan jenis-jenis akar persamaan, jenis-jenis persamaan kuadrat dari akar-akarnya. Jadi D sama dengan B kuadrat kurang 4AC, maka persamaan kuadrat itu dibagi 3, yaitu pertama jenisnya adalah apabila kita peroleh nanti kita kerjakan D sama dengan B kuadrat kurang 4AC, hasilnya kita peroleh D lebih kecil 0, maka persamaan kuadrat mempunyai akar-akar imajiner, artinya dia adalah negatif, sebenarnya tidak ada akar-akarnya. Kemudian jika diperoleh D sama dengan 0 hasilnya, maka persamaan kuadrat itu mempunyai akar-akar kembar, artinya dia sama. Kalau satu misalnya X1 sama dengan 3, maka X2 nya juga 3, jadi kembar akar-akarnya. Selanjutnya jika D lebih besar dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut mempunyai dua akar yang berbeda, artinya kalau X1 sama dengan misalnya 2, maka X2 nya 3, jadi berbeda dia. Jadi itulah jenis akar persamaan kuadrat berdasarkan nilai diskriminan. Yang kedua, Nanda, sifat-sifat akar persamaan. Jadi sekarang teori dulu ya. Kita sifat-sifat akar persamaan ini juga sudah kita pelajari sebenarnya dalam pemfaktoran. Jika X1 dan X2 merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat, AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Ini sudah kita pelajari sebenarnya waktu yang lalu dalam memfaktorkan. Jadi X1 tambah X2 sama dengan negatif B per A. Kemudian yang kedua, X1 kali X2 sama dengan C per A. Sebenarnya sudah kita pelajari dalam melengkapi persamaan kuadrat sempurna sebenarnya. Jadi kita buatlah sebagai contoh ya, tadi adalah sebagai rumus-rumusnya. Sekarang contoh 1. Contoh 1 ini yang pertama tadi, yaitu jenis-jenis persamaan kuadrat. Perhatikan Nanda, telitilah bagaimana akar persamaan kuadrat berikut. A, X kuadrat tambah 2X kurang 8 sama dengan 0. B, X kuadrat kurang 2X tambah 1 sama dengan 0. Kita jawab Ananda yang pertama ya. Perhatikan di sini bahwa tadi yang A, X kuadrat tambah 2X kurang 8 sama dengan 0. Jadi
kita sudah mengerti bahwa A sama dengan 1, yaitu koefisien dari X pangkat 2. B-nya sama dengan 2. C berarti konstanta negatif 8. Jadi Nanda masukkanlah ke dalam diskriminan yang tadi yang kita tuliskan yang di atas tadi, maka D sama dengan B kuadrat kurang 4A kali C. Jadi tadi kan B-nya 2, jadi 2 pangkat 2 kurang 4, A-nya 1, jadi 4 kali 1 kali C-nya negatif 8, berarti 2 pangkat 2, 4, negatif 4 kali 1 negatif 4 kali negatif 8, negatif, jadi positif, jadi tambah 32, 4 tambah 32 sama dengan 36. Jadi kita perhatikan Anda sekalian, 36 itu berarti kita lihat tadi syaratnya bahwa D lebih besar dari 0, 36 itu lebih besar dari 0, maka persamaan X kuadrat tambah 2X kurang 8 itu mempunyai dua akar real yang berbeda akar-akarnya. Selanjutnya, perhatikan Anda sekalian, yaitu yang B, kita jawab ya, X kuadrat kurang 2X tambah 1. Jadi seperti tadi, A sama dengan 1 koefisien dari yang berpangkat 2. Selanjutnya B itu adalah negatif 2. C atau konstanta adalah 1. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus diskriminan sama dengan atau D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Berarti B-nya adalah negatif 2. Negatif 2 pangkat 2 berarti 4. Negatif 4 kali 1 kali 1 berarti 4. 4 kurang 4, 0. Perhatikan Anda, jadi D sama dengan 0. Kita lihat tadi syaratnya, apabila D sama dengan 0, maka persamaan kuadrat itu dari X kuadrat kurang 2X tambah 1 mempunyai dua akar real yang sama atau akar-akar kembar ini sebenarnya. Contoh yang 2, berarti ini adalah yang sifat-sifat dari persamaan kuadrat. Jadi sebagai contoh diketahui X1 dan X2 merupakan akar-akar persamaan kuadrat. 2X kuadrat kurang 7X tambah 6 sama dengan 0. Tentukanlah Nanda nilai dari A X1 tambah X2, B X1 kali X2, C X1 pangkat 2 tambah X2 pangkat 2. Jadi penyelesaiannya sama seperti yang tadi juga, A berarti sama dengan 2, B sama dengan negatif 7, C sama dengan 6. Jadi kita masukkan ke dalam rumus Nanda X1, tadi udah kita tulis rumusnya, X1 tambah X2 adalah negatif B per A. Sama dengan berarti B-nya negatif 7 per 2. Sama dengan negatif 3, kita persederhanakan, negatif 3, 1 per 2. Selanjutnya, B adalah X1 kali X2, berarti C per A, berarti C-nya adalah 6, 6 per 2, sama dengan 6 bagi 2 adalah 3. Selanjutnya C, X1 pangkat 2 tambah X2 pangkat 2. Nanda ini bisa diuraikan. Sebenarnya ini waktu melengkapi akar persamaan waktu yang lalu. Jadi ini kalau diuraikan menjadi X1 pangkat 2 tambah 2X1 kali X2 tambah X2 pangkat 2 kurang 2X1 kali X2. Kemudian X1 pangkat 2 tambah 2X1 kali X2 tambah X2 pangkat 2 kita buat dalam bentuk pendek. Nanda ini ya, X1 pangkat 2 kali X1 kali X2 tambah X2 pangkat 2 ini kita buat menjadi ini X1 tambah X2 pangkat 2. Kita buat menjadi berbentuk melengkapi persamaan kuadrat sempurna. Jadi tadi kan sudah kita lihat tadi bahwa X1 tambah X2 itu negatif 3 1 per 2 di pangkat 2. Jadi ini 2 kali X1 kali X2 berarti X1 kali X2 3. Jadi masukkan Anda X1, X2 itu 3. Jadi sama dengan ini sebenarnya ada negatifnya ya Nanda.
ini kurang ya, ini sebenarnya negatif 31/2 pangkat 2. Jadi negatif jadi positif ya. Jadi kalau kita rubah ini kenapa dapat 12, sebenarnya 3 kali 2 6 tambah 1 7, 7/2, 7 kali 7 49, 2 kali 2 4, 49 dibagi 4 itu 12, 1/4. 2 kali 3 berarti 6, 12 1/4 kurang 6, 6 1/4. Nah, Nanda sekalian, tadi udah Ibu jelaskan ya. Cobalah ini kita buat latihan ya. Cobalah kamu perhatikan tadi penjelasan Ibu yang tadi, kamu buat di rumah, kamu kerjakan di rumah ini sebagai latihan. Lihat di sini, 1, telitilah bagaimana akar-akar dari persamaan kuadrat berikut. Yang A, x kuadrat tambah 6x tambah 9 sama dengan 0. B, 2x kuadrat tambah 3x kurang 3 sama dengan 0. C, x kuadrat kurang 4x tambah 4 sama dengan 0. Jadi kau lihat tadi ada syaratnya tadi, kau kerjakan. Jadi kau buat dulu langkah-langkah seperti yang Ibu jelaskan tadi. Selanjutnya yang nomor 2 ini adalah yang sifat-sifat akar persamaan kuadrat. Jika diketahui x1 dan x2 merupakan akar-akar persamaan kuadrat, 2x kuadrat tambah 10x tambah 12 sama dengan 0. Tentukanlah, jadi mengulang yang tadi ya Nanda, tentukanlah A, x1 tambah x2, B, x1 kali x2, selanjutnya C, x1 pangkat 2 tambah x2 pangkat 2. Jadi Nanda, Ibu buat ini sebenarnya jadi beberapa soal ini, tapi 2 soal, 1 dan 2. Kerjakanlah dengan sebaik-baiknya, mudah-mudahan kalian dapat mengerjakannya. Jadi seperti biasa, kamu kerjakan, kamu foto, kemudian kamu kirim ke learning. Demikianlah Nanda, lebih kurangnya mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.